Dan untuk mengetahui prospek daya tahan rupiah pekan depan, kita telah bersama dengan Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Ibu Dian? Iya, Ibu Dian, seperti apa gerak rupiah hingga sore ini? Gimana, sorry? Ya, Bu Dian, bisa dengar suara studio Bu Dian? Bu Dian? Ya, Bu Dian, seperti apa gerak rupiah hingga sore ini, Bu Dian? Bu Dian? Ya, Bu Dian? Ya, halo. Ya, Bu Dian, seperti apa gerak rupiah hingga sore ini, Bu? Oke, baik. Memang kelihatan hingga sore ini agak menguat ya, tapi penguatannya tidak terlalu besar, jadi relatif sideways, dan ini masih dipengaruhi oleh sentimen terutama dari globalnya. Jadi kita melihat memang ada pergerakan data ekonomi di Amerika yang relatif mix ya, jadi sentimennya terhadap kemungkinan tapering itu ada ekspektasi akan delay gitu. Tapi ini tentunya akan tergantung pada hasil FOMC meeting yang akan dijalankan minggu depan gitu ya. Tapi so far kita lihat pengaruh ke pergerakan nilai tukar rupiah masih cukup positif. Apalagi kita juga sudah melihat data neraca perdagangan yang baru saja rilis itu cukup mencetak surplus yang cukup besar, terbesar dalam sejarah gitu ya. Jadi ini sesuatu yang masih positif buat pergerakan rupiah. Oke, lalu bagaimana prospek rupiah hingga pekan depan dengan pengaruh BI dan The Fed? Ya, ini akan menjadi titik yang mungkin berpengaruh ya dalam sebulan ke depan. Kita lihat kalau dari Bank Indonesia kami memperkirakan suku bunga masih akan ditahan pada level yang sekarang di 3,5%. Nah, yang jadi perhatian tentunya arah kebijakan Fed ya pada FOMC. Apakah ada tanda-tanda atau sudah ada statement yang mengarah pada kemungkinan timing serta magnitude dari tapering. Nah, itu yang akan jadi perhatian market, sehingga kita harus nunggu nih ke depan bagaimana ininya. Tapi kalau kita lihat memang pergerakan datanya masih mix, jadi masih ada kemungkinan kalau tapering itu mungkin kalau nggak akhir tahun ini atau awal tahun depan begitu ya. Ya, seperti apa pergerakan rupiah hingga September jika The Fed tidak mengumumkan keputusan tapering pekan depan? Harusnya positif ya, karena artinya sentimen dari globalnya ini masih cukup baik. Dari domestik sendiri kita lihat angka kasus kan sudah turun ya, jadi persepsi ke investor ke Indonesia, perekonomian Indonesia itu harusnya mengarah pada reakselerasi pertumbuhan nanti mungkin mulai Q4 gitu ya. Jadi kita akan melihat prospek cukup baik, sehingga kalau BI masih akan menahan suku bunga dan Fed juga cenderung masih akan akomodatif, itu harusnya akan positif pada pergerakan nilai tukar rupiah. Iya, baik. Bu Dian, bagaimana perkembangan pasar obligasi hingga saat ini? Tenor apa saja yang akan alami kenaikan yield? Pasar obligasi so far hampir sama dengan nilai tukar rupiah ya, pergerakannya relatif sideways, jadi ada kecenderungan penurunan yield sedikit justru, dan ini juga cukup bagus dari sentimen domestiknya terutama masih mendukung. Pelaku domestik masih meningkatkan pembelian obligasi pemerintah dan juga ada support dari SKB 3 antara BI dan pemerintah kan tahun 2021 ini kemungkinan supply-nya juga akan terkendali atau terbatas sehingga justru akan mendukung penguatan harga obligasi. Oke, seperti apa selera risiko terhadap obligasi Indonesia jika BI dan The Fed tahan suku bunga? Ya, harusnya akan positif ya. Artinya dari sentimen eksternalnya akan relatif terkendali dan dari domestiknya juga relatif mendukung. Jadi harusnya pasar obligasi ke depan masih bisa bergerak cukup positif. Tapi sekali lagi ini akan tergantung
pada statement the Fed nanti di FOMC minggu depan ya. Kita lihat ke depannya bagaimana. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian atas informasi dan analisanya. Ya, pemirsa demikian Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri.